aja, terus ngefilter. Nah, kemudian kalian di sini masukin BTHSD yang luas tetap, tabel 4 acara kemarin. Semuanya. Mulai dari tabel BTHSD-nya sendiri, tabel bantu, sama etat luas yang di bawahnya. Nah, etat luas ini yang kalian dapat per tahun dan per jangka bakal jadi acuan buat menentukan tebangan yang A2 dan B1. Nah, aduh, apa ini? Sebentar. Kita reset. Nah, jadi kan kalian nanti bakal bikin tabel bantu yang isinya ini adalah semua kelas hutan produktif yang di kiri nih, ya kan? Nah, kalian ingin memasukkan anggota ini ke dalam sini. Ini yang tadi disebut sama Mbak Ani terkait luas dan volume toleransi itu. Untuk yang luas, bentar, pelan-pelan. Jadi setiap tahun kita akan menebang. Nah, dengan berdasarkan etat, kita punya acuan berapa yang harus ditebang. Nah, di sini etat luasnya kan 124. Itu plus minus berapa? 10. Luas 10. Nah, untuk yang luas, kita boleh nebang plus minus 10. Nah, jadi batasnya nanti adalah dari 114 sampai 134, sekitar segitu. Sedangkan volume yang diperbolehkan adalah 7.700. Kalau yang etat volume itu nantinya plus minus 200 kubik, seperti itu. Nah, untuk memasukkan anggota ke sini, kalian bikin ini tabel bantu seperti ini. Di sini ya. Di sini kami milih kelas hutan yang paling tua dulu. Terus ditandai kayak warna. Nah, nanti hasil dari oranye gelap ini bakal dijumlahin. Misalnya yang ini tuh kan luas. Mana sih luas? Nah, yang ini. Yang ini kan luas. Ini dijumlahin sekiranya tidak melebihi 124 yang plus minus 10 itu. Terus luasnya dimasukin ke sini. Ini kan sum yang di pojok kanan itu 118,15. Apakah ini masuk toleransi? Masuk. Nah, berarti pilihannya aku boleh berhenti di sini atau aku boleh memaksimalkan kalau aku mau sampai 134 untuk luasnya. Bentar. Ini apa? Anak peta luas volume ada ini itu nggak ada tahunnya, nggak ada tahun depannya. Kenapa iya. Nah, ini teman-teman, jadi acuannya tuh gini. Kan yang pertama kalian nebang dari KU yang tua dulu, dari MR, KU 9, 10 kalau ada, sampai KU yang paling rendah. Nah, itu kalian usahain sekiranya distribusinya merata. Nah, selain dibatasi oleh luas, kan mereka juga dibatasi oleh volume tuh. Jadi dipertimbangin. Misal nih aku ngambil anak peta 61A. Dia punya luas 16 hektar dan dia punya volume 506. Nah, jadi kalian main puzzle gitulah, nyocok-nyocokin sekiranya tidak melebihi toleransi.
taunya tidak lebih toleransi dari tabel bantu yang paling kanan. Apakah dia under atau over kayak gitu. Kalau under, apakah undernya lebih dari 10 atau enggak kayak gitu. Itu kalian lakuin dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Pertimbangannya tadi untuk KU tua itu dihabiskan di tahun pertama, di tahun-tahun awal. Kan kalau semakin gede umurnya, itu semakin gede volumenya. Nah, itu kenapa di sini nggak semua KU9 masuk di tahun 1, tapi ada yang masuk juga di tahun 2. Itu biar volumenya merata aja. Nanti sesuai kreativitas kalian lah pembagiannya. Terserah, pokoknya tadi KU pertama habis, KU pertama. KU tua habis duluan dibanding KU muda. Tempatnya juga nggak sih? Tempat apa? Di paling kanan apa? Tempat pendidikan apa pondok? Nggak usah. Bikin bingung ini, kasihan. Terus ini juga jumlahnya itu nggak harus itu harus itu tergantung misalkan sudah toleransi jadi jumlah berapa PPN apa yang dimasukin itu nggak terbatas tambah Oh harus iya. Benar lah. Aman. Aman ya? Ya, itulah. Nah, tembangan dua ini udah sampai situ doang. Terus lanjut ke tembangan B1. Tembangan B1 konsepnya sama kayak tembangan A2. Cuma di sini kalian nggak pakai volume. Jadi hanya mempertimbangkan luas aja. Ini. Nah, kalau tembangan A2 tadi dari kelas hutan produktif, tembangan B1 kalian ambil dari yang tidak produktif. Betul. Seperti itu. Nah, nanti luas area tidak produktifnya berapa? Itu kalian bagi 10. Misal di sini dapat 55,53. Berarti jatah tiap tahunnya adalah segitu. 55,53. Itu plus minus 10 juga kalau luas. Udah? Sampai tembangan B1 aman? Iya. Enggak tuh karena belum dikerjain atau enggak tahu? Aku bingung juga. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Kamu paham maksudnya? Nggak paham. Ya, kita ulang lagi. Bingung terus. aku jelasin lagi ke kerjain Enggak, bacot kamu. Nah, jadi ini kan kalian punya, bentar, kita hilangkan warnanya. Nah, kalian kan punya data nih, yang di kiri dulu. Data kiri ini dari mana? Dari sini kan? Dari data ini, oke. Nanti kalian filter dulu kelasnya. Sort Z to A. Jadi nanti diurutin dari MR sampai ke KU paling rendah. Cuman karena V itu secara alfabet dia lebih gede, jadi di sini yang muncul KU8 dulu. Kayak gitu. Nah, nanti kalian ambil nih. Ini pasti buang lah. Nah, misalnya kalian memutuskan untuk menebang si anak peta 61A yang ini. Oh, hilang. Yang ini. Kalian copy, kalian taruh di sini.
Ctrl Shift V. Offset. Sebentar guys. Coba ya join-nya itu satu-satu ya. Jadi join segmen itu udah. Nah, kalian taruh di sini. Nah, untuk menandai bahwa peta ini sudah kalian pakai, bisa kalian warnain. Misalnya di sini aku ngasih warna oranye buat ngasih tanda bahwa oranye ini akan ditebang pada tahun pertama. Nah, ini salah berarti. Nah, udah. Ini masih satu. Kalian harus mencari banyak peta lagi. Sekiranya akumulasi luasnya itu mendekati 124. Yang ini. Sekaligus yang akumulasi volumenya mendekati 7.000. Kayak gitu. Jadi memang metodenya manual, masukin satu-satu, tandai, masukin, tandai, masukin, tandai. Nah, misal kalian udah masukin segini nih. Ctrl C, Ctrl Shift V. Ini kan udah lumayan banyak nih. Bisa kalian total di sini sama dengan zoom. Coba pakai ini. Tab. Nah, ini masih 81. Masih jauh tuh. Berarti kalian harus tambahin lagi. Kayak gitu. Milih-milihnya bebas. Ya, pokoknya KU tua diutamakan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, ditinggal aja. Pakai KU muda. Nah, seperti itu. Udah. Kayak gitu. Aman ya? Aman. Belum. Tebangan B1 juga sama kayak gitu. Terus kalau udah tebangan A2, tebangan B1, kita lanjut ke PK. PK 10. Ini yang ini Nih, apa ya? B1 sama, cuman dia nggak ada volumenya. Oh, persis. Persis. Nah, di PK 10 itu yang kalian isi dulu adalah yang ini. Sampai gini tuh. Warna kuning. Yang ini bentuk tebangan, anak peta, luas. Karena ini copy paste dari sebelumnya. Nah, terus PK10 itu kan rencana tebang setiap tahunnya. Nah, berdasarkan ini, jadwal yang udah kalian bikin tebangan A2, jepret, 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 jepret. Nah, ini kan kalian udah punya nih berdasarkan warna. Ini yang oranye tua banget bakal kutebang di tahun pertama. Berarti kalian masukin si luas dan volumenya di PK10 yang ini. Ini harusnya 2024, 2026. 2026 ya. Yang ini 2026 mulainya. Jadi 2026 sampai 10 tahun ke depan. 35. Oh, iya. Ya. Jadi ini dari 2026 sampai 2035. Anak peta yang ditebang di tahun pertama, di tebangan A2, bakal masuk di tahun 2026 di PK10. Karena di PK10, tahun pertamanya itu adalah 2026. Nah, di sini kalian tinggal masukin luas sama volume aja. Luas, volume, luas, volume, luas, volume, kayak gitu sampai akhir. Nanti di sini ada tabel rekap yang ditebang selama jangka, ya berarti sum.
Kalau HA ya berarti HA-nya aja, kalau M3 berarti M3-nya aja, kayak gitu. Nanti selain tebangan A2, kalian kan juga ada tebangan B1. Nah, tebangan B1 juga sama. Nanti yang ditebang di tahun pertama di tebangan B1 bakal kalian masukin di tahun 2026 kayak gitu. Cuma untuk tebangan B1 nanti nggak ada volumenya 0. Jadi kalian cuman ngitung luasan aja. Nanti jangan lupa dibedain di bagian bentuk tebangan. Yang A2 mana, yang B1 mana. Enaknya ngurut sih. Kayak gitu. Dari tahun, iya kan ini tahun pertama nih, yang oranye. Yang peach ini tahun kedua. Jadi kita isinya di, nah betul, dengan lompat 1. Seperti itu. Nah, lanjut. Sampai bawah. Ya, kayak gitulah pokoknya ya. Itu buat tahun tebangan. Terus yang PK11. PK11 itu rencana teresan. Rencana teresan itu cuman buat kelas hutan yang produktif aja. Jadi tebangan B1 nggak masuk di sini. Isinya tebangan A2 semua. Nah, karena teresan itu dilakukan ET-2, jadi dia dilakukan dari tahun tebang yang di PK10 dikurangin 2. Karena ini 2026 ke 2024. Jadi teresan ini dilakukannya sekarang lah pokoknya. Dari sekarang sampai 10 tahun berikutnya. Sampai 2033. Ya, kayak gitu. Nah, untuk luasan dan meter kubiknya sama aja kayak sebelumnya. Jadi nggak ada yang berubah pengisiannya. Cuman judul sama bentuk tebangan. Nih, misalnya di tahun pertama yang diteres 16 hektar. Yang ditebang di tahun 2026 juga 16 hektar yang ditebang. Nah, udah nanti di bagian paling kanan bakal ada rekapitulasi, isinya ya total, HA ya HA, M3 ya M3, kayak gitu. Terus buat PK20. PK20 itu adalah rencana penanaman. Untuk rencana penanaman, pengisiannya sama kayak PK10, cuma ini dibalik. Yang ditaruh di atas itu adalah yang B1 baru A2. Kayak gitu. Nah, cuma si ini untuk tebangan B1 itu kan dia ditanamnya saat itu juga. Jadi di tahun ini tahun berapa? 2026. Nah, di tahun 2026 itu kalian baru menanamin yang tebangan B1 aja. Tebangan B1 tahun pertama. Sedangkan tebangan A2 tahun pertama itu baru ditanam di tahun berikutnya yang 2027. Jadi tebangan B1 sekarang itu sendirian, terus tebangan B1 berikutnya adalah dengan tebangan A2 sebelumnya. Masih. A2 ini B1 tahun 1, ini tahun 2,
tahun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah tahun 1, apa sih? Tahun 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, maaf. Nah, ini kayak gini ya maksudnya teman-teman. Ini. Jadi, iya boleh. Jadi tebangan B1 tahun pertama itu kosong. Maksudnya tebangan A2-nya nggak ada. Terus tebangan B1 di tahun kedua itu bareng sama penanaman tebangan A2 tahun pertama. Kayak gitu. Kalau 3 sama 2, 4 sama 3, dan seterusnya. Kayak gini. Jadi kalau diwarnain, ah, oranye. Terus dia putih. Banyak banget. Nah, oranye. Nah, sorry. Nah, ini polanya tetap sama, bakalan apa sih? Diagonal sampai tahun terakhir. Itu buat yang PK2 rencana penanaman. Terus di tabel paling kanan ada rekapitulasi yang HA sama HA, yang M3 sama M3. Udah, udah selesai. Itu aja. Nanti ku kirimin contoh data buat ini. Ya, Ya. Sabar ini. bentar. Udah pakai Datanya udah gitu. Nanti ku kirim contoh data yang udah lengkap buat acuan kalian. Oke? Ya, aku stop juga. Hah? petanya. Petanya sama Mbak Faiko. Di Zoom apa enggak? Di Zoom juga. Bentar. Sini, sini. Nggak usah pakai video ya. Oh, bisa. Gimana coba? Enggak. Bener guys. Satu, dua. Nggak banyak ya. Oke. Kelihatan kan ya? Yang ini belum. Di Zoom kelihatan ya? Nah, saya bentar. Ini kayaknya cuma satu doang deh. Bentar ya. Semuanya bisa nggak di sini? Nggak bisa ya? Apanya? Bisa. Semuanya. Nggak. Bagikan layar aja. Oh, layar. Oke. Oke. Jadi, aku mau nambahin juga yang tadi Anggoro bilang. Yang di tebangan A2 ini juga jangan lupa ditambahin ide dari awal sih sebenarnya, dari produktif itu pokoknya semuanya idenya tuh dimasukin yang di sini karena nantinya bakalan
connect sama nantinya di QGIS-nya. Kalau nggak ada ID nanti malah nggak bisa join. Di situ nggak ada. Ini idenya ini loh. Ide aja. Nanti ditambahin di sini semuanya. Jadinya nantinya dapat di sini ya. Di tebangan A2-nya tuh di sini pokoknya harus ada idenya di sini. Oke? Jangan lupa ya guys. Nah, habis itu sheet-nya itu yang bakal dimasukin sheet dimasukin ke QGIS-nya itu cuman tebangan A2 dan tebangan B1. Tapi nanti dibikin Word, dibikin Excel baru dengan format koma delimited CFC, CSV, CSV, CFVS. Itulah pokoknya A2 sendiri, B1 sendiri. Oke, jangan digabungin. Oke, sekarang lanjut ke QGIS-nya. Yang B1 juga pakai yang ID. Betul. B1-nya juga ya. Nah, pertama itu nanti kan ada data getas. Kalian tinggal download, terus nanti masukin evapot SHP-nya. Nah, keluar. Evapotnya juga masukin, A2 masukin, B1 juga dimasukin. Terus, sama kayak acara 2, kita pakai tools joins. Nah, yang pertama ini joins boleh A2, boleh B1. Ini joinsnya buat simbologi RPH-nya. Sama kayak acara 2, pakai ID semua. Nah, terus tinggal kita simbologi. Categorize. Terus di RPH. Classify. Jadi, nah ini yang pertama. Jadi kita nge-classify RPH-nya. Terus di RPH ini, di layer ini, juga kita simbologi, kita kasih labels buat anak petak. Jadi kita di sini pakai anak petak. Ini dikecilin aja fontnya, jangan gede-gede. Ya rapi aja sih. Oke. Jadi ada anak sama RPH. Kemudian layer 2 itu kita mending masukin aja evapot lagi biar kalian nggak bingung. Sebenarnya bisa nanti bakalan tumpang tindih gitu. Jadi kayak mending baru aja. Terus yang ini yang pertama kita join lagi pakai tebangan A2. Oke, setelah di join, kita sekarang bakal simbologi kategorize untuk tahun tebang pada tebangan A2. Di sini mana sih biar kelihatan? Nah, bedanya kalau biasanya kan pakai simple fill. Di sini kita mau pakai centroid fill. Untuk markernya kita setting segitiga sesuai tadi ketentuannya ya. Oke, terus kita categorize. Value-nya itu tahun tebang. Nanti berarti kan ada tahun tebangnya. Kalian tambahin lagi. Ini belum ya? Belum. Nanti diulang lagi. Tahun tebang. Tahun tebangnya nanti ditambahin lagi ya, Mas Anggoro. Kemudian classify. Oke. Nah, ini gede banget sih emang segitiganya. Penuh banget ya. Kayaknya ini salah di Excel-nya juga. Pokoknya intinya nanti keluarlah
segitiga ini. Oke? Keluarlah. Ini yang segitiga. Terus lanjut yang tadi apa yang bukan produktif pakai lingkaran ya, pakai lingkaran. Lingkaran kan? Iya. Nah, yang penting nanti terserah sih kalian sebenarnya segitiga boleh, lingkaran boleh, kotak boleh. Yang penting di layoutnya dengan jelas ada keterangan tidak produktif atau produktifnya dengan jelas dituliskan. Paham? Oke, gitu aja. Oh, yang Mas Anggoro, silakan Mas. Ulang lagi dia. Enggak. Cuma ini. Ini pakai. Nah, Nah, ini oke. Nah, buat tabel bantu yang kalian bikin, yang tabel A2, itu kan di sini masih belum ada ID sama tahun tebang. Itu nanti kalian tambahin sendiri ID-nya, dapatnya dari Evacode. Kalau tahun tebang, kalian tambahin sendiri. Kalau di sini kan udah urut, maksudnya tahun pertama. dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Cuman tahun pertamanya itu tahun berapa harus kalian tulis. Kalau kalian kan tadi tahun pertamanya tahun 2026. Berarti tahun pertamanya kalian isi 2026, betul. Tahun ke-10-nya 2035, mantap. Udah. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya, silahkan. Enggak lah.